Halo, nama saya Fabian Arizik, NIM 2521075 dari kelas Teknologi Enhanced Language Learning B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat aplikasi seluler dalam pembelajaran bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pentingnya penggunaan aplikasi seluler dalam pembelajaran bahasa serta manfaat tantangan dan strategi efektif dalam memanfaatkannya. Yang pertama yaitu pengenalan apa itu aplikasi seluler. Aplikasi seluler adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk digunakan pada perangkat seluler seperti ponsel ataupun HP dan tablet dalam pembelajaran bahasa. Aplikasi seluler telah menjadi alat yang inovatif dan efektif bagi pelajar. Perangkat ini menyediakan akses mudah ke beragam sumber belajar termasuk kamus, latihan bicara, pelajar interaktif, dan tes kemampuan bahasa. Aplikasi ini memungkinkan pelajar untuk belajar kapan saja dan di mana saja yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan motivasi belajar mereka. Selain itu, beberapa aplikasi bahasa juga menggunakan teknologi pengenalan suara untuk membantu pengguna berlatih berbicara dan memperbaiki pengucapan mereka. Ini adalah contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan pembelajaran bahasa. Yang kedua yaitu manfaat menggunakan aplikasi seluler dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, portabilitas yang tinggi. Portabilitas tinggi berarti bahwa aplikasi seluler dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile. Nomor 2, pembelajaran mandiri. Aplikasi seluler memungkinkan pelajar untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang poin ketiga, pengayaan konten. Aplikasi seluler seringkali menyediakan beragam konten interaktif seperti kartu flash, latihan mendengarkan, dan permainan. Nomor 3, contoh aplikasi seluler yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, Duolingo. Duolingo adalah salah satu aplikasi belajar bahasa paling populer yang menawarkan berbagai pilihan bahasa. Seperti ini, aplikasi mengadopsi pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan permainan dan kuis singkat. Nomor 2, Memrise. Memrise adalah aplikasi yang fokus pada metode menghafal kata dan frasa. Aplikasi ini menggunakan teknik memori musiman yang membantu pengguna mengingat kata-kata yang frasa dengan lebih efektif. Metodenya melibatkan pengulangan kata-kata dan frasa dengan interval waktu tertentu sehingga penggunaan dapat memperkuat ingatan mereka. Nomor 3, HelloTalk. HelloTalk adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan penutur asli bahasa yang sedang mereka pelajari melalui pesan teks, panggilan suara, dan obrolan video. Penggunaan dapat berlatih berbicara dan mendengarkan dalam situasi nyata dengan penutur asli. Nomor 4, teknik penggunaan aplikasi mobile dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, Quiz Mini. Salah satu teknik efektif dalam menggunakan fitur quiz ini dalam pembelajaran bahasa. Ini melibatkan serangkaian pertanyaan atau latihan singkat yang dirancang untuk menguji pemahaman dan kemampuan bahasa belajar. Nomor 2, latihan mendengarkan. Teknik ini melibatkan mendengarkan materi audio atau lagu dalam bahasa yang sedang dipelajari. Ini membantu meningkatkan pemahaman mendengarkan dan kemampuan pelafalan. Nomor 3, pengenalan suara. Banyak aplikasi bahasa memiliki fitur pengenalan suara yang memungkinkan pengguna merekam diri mereka sendiri saat berbicara dalam bahasa target. Aplikasi ini memungkinkan memberikan umpan balik tentang pengucapan dan kelancaran berbicara. Nomor 5, tantangan potensial dalam menggunakan bahasa aplikasi seluler dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Terlalu banyak pada aplikasi seluler dapat mempengaruhi pelajaran bahasa, dapat mengakibatkan ketergantungan pada teknologi. Ini memungkinkan membuat beberapa pelajar kurang berinteraksi dengan bahasa dalam kehidupan sehari-hari karena mereka hanya fokus pada aplikasi tanpa mencoba berbicara atau berinteraksi secara nyata. Kedua, kurangnya peluang komunikasi. Beberapa aplikasi mungkin tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk berinteraksi dan penutur asli atau sesama pelajar secara langsung. Nomor 3, kurangnya konten yang substansial. Beberapa aplikasi mungkin memiliki konten yang terlalu ringan atau kurang mendalam. Ini membuat pembelajar merasa kurang puas dengan pemahaman yang mereka peroleh dari aplikasi. Nomor 6, strategi efektif dalam memanfaatkan aplikasi seluler untuk pembelajaran bahasa. Yang pertama, pilih aplikasi yang dapat dipercaya. Memilih aplikasi yang dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan serta gaya belajar Anda adalah langkah pertama yang sangat penting. Beragam aplikasi yang berbeda. Jadi, pastikan untuk memilih
yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita masing-masing. Nomor 2, tetap konsisten. Konsisten dalam pembelajaran bahasa sangat penting. Jadwalkan waktu belajar yang teratur dan konsisten dengan menggunakan aplikasi untuk memastikan kita membuat kemajuan yang lebih baik. Konsisten membentuk kebiasaan belajar yang efektif. Nomor 3, perbanyak latihan dan sumber daya lain. Aplikasi seluler adalah alat pembelajaran yang baik, tetapi mereka seharusnya tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, perbanyak latihan dengan menggunakan sumber belajar lain seperti buku, kursus daring, tutor, dan interaksi bahasa penutur asli bahasa. Nah, nomor 7 yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Aplikasi seluler dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pembelajaran bahasa. Ini memanfaatkannya dengan benar, pelajar dapat meningkatkan kemampuan bahasa mereka sendiri dengan lebih efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu, pilihlah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tetaplah konsisten dalam belajar. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.